Ya, saudara, kita tadi sudah menyanyikan lagu manis dan berkenan. Amin, saudara. Siapa di sini yang rindu untuk setiap hari, setiap saat hidup kita ini makin manis dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Semua hubungan itu pasti ada, kita pasti pengen ada yang namanya pertumbuhan. Benar nggak? Seseorang yang sedang menikah, ya, mereka sebenarnya pada saat awal menjalani hubungan, mereka ini belum terlalu mengenal lebih dalam satu dengan yang lain. Benar nggak? Ya kan? Tapi apa yang dirindukan sih oleh kedua pasangan ini adalah biar semakin hari, semakin bertambah tahun pernikahannya, mereka pasti merindukan ada pertumbuhan cinta mereka. Ya, itu kan seperti benih yang ditanam. Dan mereka rindu untuk suatu saat benih itu bertumbuh, berbuah. Pengen pasangannya makin hari makin mengenal pribadinya. Pengen makin hari makin manis. Bukan hanya bulan madu, saudara. Kalau namanya bulan madu itu madunya cuma sebulan, saudara. Ya, kita nggak mau, masa siapa di sini yang sudah menikah pengennya cuma bulan madu aja? Nggak ada. Pengennya tahun-tahun yang makin hari makin manis, saudara. Jangan cuma sebulan. Wah, habis pesta pernikahan, seneng. Jalan-jalan, mungkin pergi ke luar negeri mungkin. Waduh, sukacita. Damai sejahtera, cintanya makin membara. Setelah itu pulang, aduh, kok melepas habis madunya, habis manis sepah dibuang. Enggak, saudara. Kita pengen pertumbuhan dalam setiap hubungan. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita hari-hari ini terus diajar untuk kita ini seperti tanaman yang dicangkokkan dan pengen untuk terus bertumbuh dan berbuah. Bukan hanya kita, saudara. Tuhan juga pengen melihat ada perubahan, ada pertumbuhan dalam hidup setiap umatnya. Tuhan gak pengen kita ini menjadi anak-anak terus, saudara. Kita sebagai orang tua kalau ngelihat, pertama kali kita ngelihat bayi, kita punya anak, dikasih bayi lahir, aduh kita senang, lucu. Bahkan kalau anak kecil ini atau bayi ini melakukan kesalahan, kita bisa ketawa-ketawa, lucu ya. Masih lucu misalnya. Makan, terus misalnya ya, lagi disuapin makan, terus disembur. Oh nggak apa-apa, masih namanya juga masih anak kecil. Ya kan, maklum. Tapi coba, kalau sudah gede, bertambah misalnya umur 5 tahun, makan, terus disembur. Kesel nggak, saudara? Kesel. Ibu Nani hari-hari ini lagi kesel sama anjingnya, saudara. Kenapa tiba-tiba anjing kesayangannya berulah? Dikasih makanan di piringnya, saudara. Ini anjingnya udah tua, saudara. Gimel namanya, berarti kan dikasihnya waktu ayin gimel. Berarti udah 10 tahun lebih. Ya, anjing kecil. Dulu nggak pernah kayak gini. Tiba-tiba ini anjing udah tua, udah lama ikut. Dikasih makanan, coba, saudara. Nakal sama hidungnya dibuang, berantakan kemana-mana, dimarahin sama Ibu Nani. Gimel, kamu nggak boleh gini ya. Diem, saudara, anjingnya. Dengerin, anjing itu bisa dengerin, saudara. Dengerin. Wah, bagus, Gimel tadi sudah tak marahin. Kayaknya dia sudah ngerti. Udah dimarahin, dia udah diem waktu dimarahin. Oke. Ternyata besok paginya makanannya berantakan lagi. Marah-marah lagi Bu Nani. Kamu ya Gimel ya nakal. Disetrap, gak dikasih makanan. Karena apa, saudara? Loh, ini kamu itu dikasih makanan. Kamu sudah gede. Kamu kok tidak menghargai makanan. Nakal kamu. Ya, kita sebagai umat Tuhan juga seperti itu. Mungkin kita ini dikasih berkat sama Tuhan. Walaupun mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, kita punya yang gede banget. Padahal Tuhan itu memberi berkat itu
Hitung berkatnya sedikit demi sedikit. Ada lagunya apa itu ya, lagu lama lupa. Hitung berkatnya pokoknya. Iya, hari demi hari gitu ya. Satu persatu, saudara. Hitung berkatnya satu persatu. Bukan 100%, saudara. Satu persatu kita bisa hidup, kita bisa bernafas. Ini harusnya kita mengucap syukur. Tapi banyak di antara kita yang sudah diberkati, dipelihara Tuhan, ngomongnya apa? Tuhan tidak memberkati aku seperti orang itu. Tuhan tidak membukakan jalan kepadaku seperti orang itu. Kita selalu membandingkan. Itu sama aja seperti tadi. Anjingnya Ibu Nani yang namanya Gimel itu. Seperti dikasih makanan, cuman sedikit dibuang aja. Nah saudara, gak boleh seperti itu. Namanya pengenalan akan Tuhan, kita harus bertumbuh dan makin berbuah. Manis dan berkenan. Saudara, tapi untuk kita menjadi manis dan berkenan ini saudara, sebenarnya semuanya itu berpusat dari hati kita. Kita ini harus terus menyelidiki hati kita saudara. Karena apa yang kita perkatakan, apapun tingkah laku kita, ini mau gak mau dikendalikan oleh hati kita saudara. Ketika kita mempunyai hati yang punya belas kasihan, otomatis kita akan digerakkan untuk kita ini berbagi, membagi berkat. Benar gak saudara? Kalau dari hati kita, kita tidak punya rasa belas kasihan, kita tidak akan pernah melakukan yang namanya berbagi berkat itu saudara. Benar? Ya, kita mau baca dulu saudara. Kita perlu menyelidiki atau mengecek hati kita secara berkala. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Hati itu dikatakan di sini, hati itu licik. Lebih licik daripada segala sesuatu. Saudara, seseorang kalau misalnya sedang kesal sama orang, ya, mereka itu bisa bertingkah laku di depan orang atau sahabatnya. Itu seperti gak kejadian apa-apa. Baik-baik aja, oh iya masih ramah. Tapi hatinya kayak awas lu ya, gua kesel sama lu. Hati orang tidak ada yang dapat mengetahuinya. Karena apa dikatakan hati itu sangat licik. Bisa ada digedein monitor di sini. Ya, thank you. Ya. Di sini dikatakan hati itu sangat licik, makanya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Kecuali Tuhan kita. Makanya kita harus menyelidiki hati kita supaya hari-hari ini hidup kita, hati kita ini makin dibereskan, dibersihkan. Supaya apa? Pertumbuhan, buah yang keluar dari hidup kita ini buah yang enak saudara. Buah yang manis yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Bagaimana cara mengecek hati kita? Salah satunya saudara. Matius 15 ayat 19. Cara ngecek hati kita ini sedang beres atau enggak? Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, kalau kita, mulut kita sering pakai untuk menghujat. Menghujat tuh ya bukan cuman sumpah serapah saudara. Tapi kalau omongan kita ini pedas, omongan kita ini selalu menyakiti, menusuk orang lain, itu jangan-jangan saudara, hati kita ini sedang tidak beres saudara. Saudara pernah gak sih ketemu dengan seseorang, ketika seseorang ini mungkin diperingatkan oleh atasannya atau oleh temannya atau oleh pemimpin rohaninya. Seringkali saat diingetin, kamu ini jangan melakukan hal seperti ini karena itu enggak baik. Kamu ini seorang pemimpin, kamu seorang pelayan. Masa
kamu masih merokok misalnya gitu ya saudara. Masa kamu ini masih melakukan perzinahan gitu. Dikasih pengertian seperti itu, teguran seperti itu. Banyak sekali yang istilahnya pelayan atau orang ini yang, oh itu karena istri saya seperti ini. Karena istri saya tidak memperhatikan saya. Karena orang tua saya tidak mencintai saya. Sering gak sih saudara? Kita memperingatkan seseorang, tapi pada akhirnya orang itu tidak merespon untuk menerima dan mengkoreksi akan hatinya sendiri. Tapi kecenderungannya adalah apa? Menuduh orang lain. Seperti landak saudara. Landak itu kalau dia sedang mempertahankan akan apa namanya tubuhnya, ada yang nyentuh gitu ya, tiba-tiba langsung jebrak gitu ya saudara ya, durinya langsung keluar, langsung menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya, langsung nyenggol, nusuk kiri, nusuk kanan. Akhirnya yang ngasih tahu, udahlah capek lah, kamu dikasih tahu malah jadi landak. Malah nusuk sana, nusuk sini, nyalain ono, nyalain ini. Ya, saudara, itu yang namanya hati kita nggak beres. Dan seringkali itu keluar dari perkataannya, sumpah palsu, pencurian. Artinya apa? Dari mulut kita ini keluar sesuatu yang menyakiti orang lain. Itu kita harus ngecek, saudara. Karena dari hati timbul semuanya ini, saudara. Iblis ini sering berusahanya apa sih saudara? Ngasih kepada kita ini perkara yang seolah-olah apa ya? Tidak terlalu penting, tapi dia sangat rajin menanamkan dalam pikiran kita satu persatu. Setiap hari satu-satu. Nanti kalau orang yang disakit hati ya, orang yang lagi minder gitu ya, tiba-tiba ada temannya yang lagi ngomong sama orang lain, misalnya berbisik-bisik ini saudara, dia lagi ada di depannya, tiba-tiba wah nggak bener nih, kayaknya dia lagi ngomongin saya ini. Nah saudara, padahal enggak, padahal lagi ngomongin yang lain, tapi iblis itu seringkali mengotori pikiran kita. Kalau hati kita lagi nggak beres, ada aja saudara. Nanti ada sesuatu masuk hari ini. Besoknya ada sesuatu lagi ngomong, waduh orang-orang di sekitar saya ini ternyata semuanya lagi ngomongin saya. Padahal dia melakukan dosa, dia nggak beres, cuman dia yang tahu. Tapi jadi merasa sendiri saudara. Karena apa? Iblis ngasih ngotori pikiran kita. Yang akhirnya sedikit demi sedikit itu lama-lama menjadi batu atau kerikil dalam hati. Dan membuat setiap perkataannya, setiap perkataan kita itu menyakiti yang namanya orang lain. Istri, suami istri saudara. Seringkali saudara, tapi ini biasanya istrinya sih saudara. Ya, saya bukan menyudutkan ya. Tapi biasanya saudara, karena apa? Perempuan itu seringkali mengingat-ingat yang namanya kotak masa lalu saudara. Katanya menurut psikologi, kalau namanya wanita, itu kalau ada sesuatu momen, dia itu selalu simpen dalam kotak dan tidak pernah dibuang. Saudara mau melakukan misalnya suami-suami ini ya, memberikan segala sesuatu kasih, cinta, mungkin ngasih pemberian apa, itu selalu direkam di otaknya dan dimasukkan di kotak. Tapi jangan salah, begitu juga ketika kita memberikan sesuatu bom waktu, misalnya saudara menyakiti hatinya atau saudara melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, itu juga disimpan di kotak, saudara. Dan itu akan selamanya menjadi harta karunnya, saudara. Nanti tiba-tiba setelah segala sesuatu selesai, misalnya seorang suami jatuh dalam perzinahan misalnya ya, atau apa. Udah nih suaminya udah bertobat, sudah ngikut Tuhan dengan sungguh-sungguh.
bertahun-tahun. Tiba-tiba ada kejadian, jeder gitu ya, marah. Misalnya bukan tentang melakukan perzinahan lagi, misalnya tentang yang lain saudara. Hatinya lagi kesel, nggak berkenan. Itu bisanya nanti kotak yang lama dibuka lagi saudara. Nih ya dasar kamu itu ya, kamu itu nggak setia, kamu nggak ini, kenapa? Tuh dulu karena kamu seperti ini. Nah saudara, dikeluarin lagi saudara. Ini yang namanya berarti hatinya itu belum beres. Saudara. Sampah-sampah yang mengotori hati kita, yuk hari-hari ini beresin, buang ke jurang maut, ya, buang ke laut, saudara. Ya, saudara, kita perlu memiliki sikap hati yang benar. Karena apa? Next slide. Sikap hati yang benar. Kutuk bisa berubah menjadi berkat karena sikap hati yang benar, saudara. Begitu juga dengan berkat bisa menjadi kutuk kalau sikap hati kita menerimanya dengan salah. Contohnya saudara, saya pernah menyampaikan sharing tentang Obed-Edom di tempat ini. Kutuk menjadi berkat karena sebuah sikap hati saudara. Saudara, waktu itu saat tabut perjanjian mau dipindahkan oleh Raja Daud, kita mau baca dalam 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 10. Dan waktu itu ada kejadian di tengah jalan, Usa mau menahan yang namanya kereta yang akan jatuh ini, dan tiba-tiba Usa disambar dan mati saudara. Dan waktu itu dikatakan demikian, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawa ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Saudara, tabut ini menurut saudara berkat atau kutuk saudara? Berkat. Tapi untuk orang yang melihat seperti sebelumnya, waktu sebelumnya adalah ada Abinadab ya saudara ya. Di Kiryat Yearim, dia menerima yang namanya tabut ini setelah istilahnya ada 70 orang yang mati karena membuka yang namanya tabut perjanjian ini. Dan saat itu, waduh, tabut ini katanya berkat, tapi ini bisa menjadi kutuk untuk orang-orang. Tiba-tiba, misalnya saudara habis lihat tabut itu dibuka, banyak orang yang mati. Tiba-tiba, misalnya saudara jadi Obed-Edom. Terus tiba-tiba Raja Daud, misalnya di sini Pak Presiden gitu ya, ngomong, saya mau titipin barang ini di rumah kamu. Karena ini habis barusan ada yang megang mati loh. Saudara, ditaruh di tempat kita. Kira-kira kalau saudara jadi Obed-Edom, saudara nerimanya mau apa enggak saudara? Kira-kira saudara, mikir kan saudara? Takut kan? Kalau misalnya saudara melihat tabut itu, tiba-tiba orang yang membukanya ditemukan, wah, ada uang yang terus bertumbuh keluar terus di tabutnya. Dikasih, nih titipin ke rumahmu, mau enggak? Wah, pada mau semua. Ini harta karun, ini berkat. Tapi kalau ini barang ini, nih barang ini dipegang orangnya mati, saudara. Terus ini mau ditaruh, udah rumahnya kecil, ya. Ditaruh di tengah-tengah rumah. Ini tak taruh di kamu ya, dititipin. Obed-Edom mungkin akan berpikir, rumahmu kecil. Kalau sampai aku lagi ngepel, nyenggol yang namanya tabut ini, habis saudara. Mati saudara. Kepikir gak sih saudara? Tapi Obed-Edom saat dia menerima
yang namanya tabut ini, dia punya sikap hati yang benar. Dia nggak nyalain, kamu itu kan Raja Daud, kamu yang bertanggung jawab dong, yang mau mindahin kan kamu. Kamu kan yang mau mindahin, kamu mau bikin bait Allah. Kenapa jadi getahnya dikasih ke saya? Bisa, saudara. Obed-Edom berkata seperti itu. Tapi Obed-Edom punya sikap hati yang benar. Dia seorang imam, dia seorang penyembah. Dikatakan Obed-Edom ini bukan imam, saudara. Dia penyembah. Keturunan imam betul. Ya. Dan dia menerima segala sesuatunya. Walaupun itu menurut orang-orang kutuk. Tapi dia menyikapi hatinya, dia tidak nyalain Daud. Tapi dia dengan sukacita menerima yang namanya tabut ini. Terima kasih tabut bangsa Israel. Tabut ini, tabut perjanjian ada di rumahku. Dia menyembah, dia merawat, dia memuji Tuhan setiap hari. Di samping tabut itu dibersihkan, mungkin diberikan ukupan dan lain sebagainya. Yang akhirnya membuat apa yang orang lain sebut itu adalah sebuah kutuk. Itu boleh diubahkan menjadi berkat. Sehingga semua orang melihat, oh tabut itu ternyata tidak semengerikan itu. Ternyata di tangan seorang Obed-Edom, dia menjadi orang yang sangat diberkati. Karena apa? Sikap hatinya benar saat menerima tabut itu. Walaupun seolah-olah itu adalah masalah mungkin dalam hidupmu. Ada sesuatu yang menjadi, kok beban ya dalam hidupku ya. Tuhan kok ngasih seperti ini ya. Tapi ketika sikap hatimu benar, Tuhan sanggup mengubah beban itu menjadi sebuah berkat. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Ketika sikap hati kita benar. Amin saudara. Makanya penting saudara kita punya sikap hati yang benar. Saudara, yang kedua kita harus memiliki hati yang berkenan. Hati yang berkenan saudara. Pertumbuhan rohani seseorang dihasilkan dari sebuah pengenalan akan Tuhan yang buahnya dapat dilihat dari sikap atau respon hati seseorang. Kita nggak bisa berkata, oh seseorang ini sudah bertumbuh mengenal Tuhan ketika kita tidak melihat buah dalam hidupnya, benar? Yang dilihat orang awam itu adalah buahnya. Oh orang ini kok baik ya, orang ini kok ucapannya memuliakan Tuhan terus ya. Karena itu orang dapat melihat cerminan yang ada di hatinya. Pertumbuhan rohani dihasilkan kalau saat kita mengenal akan Tuhan yang benar, maka rohani kita akan bertumbuh. Seringkali Pak Yusak ngomong, kamu itu kalau baca firman alami sendiri. Ya kan saudara? Walaupun Pak Yusak sendiri ngomong, berdoa, Tuhan aku pengen ngalami firman ini. Saudara, hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang seolah-olah gak enak. Kok seperti ini, kejadiannya kok seperti ini. Tapi saat mengalami hal itu membuat dan dia melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari keperluan akan sesuatu Tuhan cukupkan. Itu membuat pengenalan pribadi kita akan Tuhan itu makin melekat. Dan itu yang membuat kita bertumbuh, saudara. Saat kita mendengarkan firman dari khotbah, dari YouTube mungkin, kesaksian orang lain, itu tidak akan membuat pertumbuhan iman kita atau pengenalan kita akan Tuhan kita itu naik, saudara. Tidak, saudara. Pengenalan akan Tuhan itu timbul saat kita mengalami berjalan sendiri bersama dengan Tuhan. Makanya pertumbuhan rohani itu dihasilkan dari pengenalan
akan Tuhan. Dan ini pengenalan kita akan Tuhan bisa dilihat dari sikap atau respon kita terhadap segala sesuatu. Saudara, Daud dikenal sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan dan selalu melakukan kehendaknya. Bahasa Inggrisnya dikatakan a man after God's own heart. Punya hati Tuhan. Hati Tuhan itu seperti hati Daud. Sampai firman berkata demikian, saudara. Dia punya hati yang sinkron dengan Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah sendiri yang telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud ini sejak kecil, dia ini bukan orang yang difavoritkan. Saudara. Dia ini bahkan dianggap oleh orang tuanya seseorang yang tidak bisa melakukan pekerjaan besar. Makanya dia hanya dititipi kambing domba itu cuma 1-2 ekor, saudara. Tapi Daud tidak pernah menggerutu dan dia melakukan pemeliharaan dombanya yang cuma 1-2 ekor ini dengan segenap hati. Bahkan dia merelakan nyawanya, dia akan melawan setiap binatang buas yang mau menerkam akan binatang peliharaannya. Dia punya sikap hati yang benar, saudara. Saudara, ketika Daud, kita bisa lihat saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan setelah dia berbuat dosa, dia berzina. Daud ini saat ditegur tidak seperti landak, saudara. Dia saat ditegur, dia menerima dan bertobat. Mengakui kesalahannya, walaupun Tuhan menghukumnya. Tapi dia tetap mau percaya firman Tuhan itu yang paling baik dalam hidupnya. Ketika anaknya mati, Daud gak kecewa sama Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, ya, itu kan kesempatan dia menjadi raja, saudara, dengan cepat. Karena dia ini dikejar-kejar oleh Saul terus. Mau dibunuh gak enak kan, saudara. Jadi orang dikejar-kejar utang aja gak enak. Ini mau dibunuh, saudara. Tapi saat ada kesempatan itu datang, Daud tidak mempergunakan kesempatan itu. Tapi dia menyerahkan, Tuhan, Engkau tahu waktu yang terbaik. Dan aku menghormati Saul sebagai orang atau raja yang Engkau pernah pilih. Dia memilih waktu dengan cara Tuhan. Ketika Daud tidak diizinkan membangun bait suci, Daud pundung gak? Marah gak dia sama Tuhan? Dia ini kan kalau kita lihat dia ini raja yang hebat, sudah melakukan segala sesuatu. Tapi Tuhan ngomong, bukan kamu ya yang bangun bait Allah, anakmu. Dia gak marah loh, saudara. Taunya gak marah. Kan hati seseorang kan hanya Tuhan yang tahu. Taunya gak marah. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan rela. Nyiapin yang namanya kayu-kayu, emas yang mau dipakai untuk bangun. Salomo ini enak, saudara. Semuanya itu sudah di-prepare oleh Daud, sudah digambar. Cuman jadi mandor aja nih, Salomo nih. Ayo bangun, semuanya sudah ada. Dia memikirkan segala sesuatu, itu tanda Daud tidak kecewa dengan Tuhan. Walaupun dia tidak diizinkan dengan tangannya membangun akan bait Allah. Gak seperti Saul. Saul selalu salah paham dalam merespon keadaan. Saat dia ditegur oleh Samuel, saat dia lebih dulu mempersembahkan korban sebelum perang, marah malah. Saul ditegur oleh Samuel dan dia seperti landak menunjuk orang lain. Kamu sih datangnya kelamaan. Coba kalau kamu datangnya tepat waktu. Yang salah kamu.
Ini udah waktunya berperang, kamu nggak datang-datang. Marah. Tapi saat firman datang, dia marah. Bahkan merobekkan yang namanya jubahnya Samuel. Sehingga kutuk turun atas hidupnya. Saat Saul dibanding-bandingkan dengan Daud, ibu-ibu nyanyi, Daud ngalahin ya. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Ngamuk saudara. Tambah marah sama Daud. Awas ya Daud itu ya. Orang Daudnya nggak ngomong seperti itu, yang ngomong kan orang lain ya. Itu cara kerja iblis, ditaburin dalam hatimu. Itu yang bertumbuh saat engkau menjadi iri hati. Engkau bisa menjadi pembunuh saudara. Itu bahaya saudara. Ya. Saul tidak pernah mengurusi hatinya. Dia selalu menyalahkan keadaan. Saudara, sikap hati kita mencerminkan sejauh mana pengenalan kita akan Allah. Respon hati yang salah bisa mengubah berkat menjadi kutuk. Namun respon hati yang benar bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Mari kita beresi hati kita hari-hari ini. Supaya hidup kita makin bertumbuh menjadi pribadi yang manis dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hati itu licik. Yesaya kalau tidak salah tadi ya. Sebelum itu yang pertama kayaknya sih. Ya, betapa liciknya hati. Saudara tahu sih artinya licik itu apa sih? Licik itu bukan sekedar jahat loh. Betul. Ya. Licik itu bukan sekedar jahat. Licik itu adalah, kalau bahasa Jawanya kayaknya bulit ya. Ya, selain bulit juga licik itu punya trik-trik tertentu dan itu menjebak kita. Yaitu namanya licik. Kadang-kadang yang namanya licik, dia lempar batu sembunyi tangan. Itu licik juga. Nah, dikatakan kalau saudara mendengarkan akan renungan dari Freddy, kita tahu bahwa betapa betul-betul licik, dikatakan lebih licik dari apa? Segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu. Dan dikatakan hati yang licik itu hati yang sudah membatu. Bayangkan saudara, kalau yang namanya batu itu hanya bisa ditetesin air berkali-kali, akhirnya bisa lubang. Jadi kita tahu, selicik-liciknya hati hanya bisa diubahkan dengan firman Tuhan. Amin. Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Penuhi hidup kita dengan kebenaran. Itu yang bisa membuat dan mengubahkan yang dinamakan kutuk jadi berkat. Perkara yang tidak baik Tuhan bisa ubahkan menjadi sesuatu hal yang baik. Itu aja yang saya juga tambahkan. Betapa bahayanya hati ini. Apalagi kalau sudah membatu. Kalau sampai ada dalam hidup saudara dan saya seperti ini, masih ada jalan keluar. Amin. Yaitu apa? Ditetesi dengan air hidup. Pasti ada perubahan dalam hidup saudara. Kalau dikatakan, wah, ini orang seperti ini tidak bisa berubah, masih ada jalan keluar. Siapa? Kebenaran, firman Tuhan, Yesus Kristus yang bisa mengubahkan hidup saudara dan saya sampai menjadi sesuatu hati yang membatu bisa menjadi hati yang lembut. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu luar biasa.
Hati yang bagaimanapun juga di dalam Engkau, hati itu bisa diubahkan. Hanya Engkau Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu. Hanya firman-Mu yang bisa mengubah. Perkataanmu bisa mengubah air menjadi anggur. Sesuatu yang tidak ada rasanya, Engkau ubahkan menjadi anggur yang manis, yang bisa dirasakan dan memberkati banyak orang. Hanya karena perkataan firman hidup. Dan kami percaya apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan, apapun keadaan kami, kalau ada dalam hidup kami kekerasan sampai membatu Tuhan, segala kelicikan, trik-trik yang tidak baik, rencana-rencana yang bukan berasal daripadamu, bila ada dalam hidup kami minta di dalam nama-Mu, Engkau Tuhan yang akan mencabut semuanya. Hanya firman-Mu yang dapat melakukan semuanya. Engkau sanggup mengubahkan segala sesuatu menjadi indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang ada dalam hidup kami mewarnai dunia dan sekitar kami, menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, saat ini kami mengucap syukur untuk hari-hari di mana Engkau memberi hujan buat kota ini. Terima kasih untuk kesejukan yang Kau berikan buat kota ini. Terima kasih untuk semuanya. Engkau lah yang akan mengatur cuaca di kota kami dan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa buat pemerintahan negara kami yang saat ini sedang berjalan Tuhan. Kami mohon kesatuan antara Bapak Presiden dengan Wakil Presiden. Buat mereka unity Tuhan. Buat mereka bekerja sama Tuhan. Buat mereka dapat membagi pekerjaan dengan baik Tuhan. Buat mereka berdua dapat mengemban bersama-sama Tuhan. Bersama-sama memikul akan segala sesuatu yang sudah ditugaskan buat mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh menteri dan semua kabinet. Kami mau mempersembahkan kepadamu, biarlah mereka dapat melakukan bagiannya, tidak hanya mengejar apa yang menjadi bagiannya sebagai menteri yang mendapatkan semua fasilitas yang baik, tapi buat mereka mengejar pekerjaan yang sudah mereka ditugaskan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa buat keamanan dalam negara kami. Biarlah Engkau yang akan terus berdaulat atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapak, kami tetap berdoa untuk segala cuaca yang ada, ini pun kami persembahkan kepadamu. Apapun Tuhan yang Kau izinkan terjadi, megatrust yang saat ini sedang mulai bergerak terus di bawah lempengan-lempengan bawah tanah ini. Kami terus berdoa Tuhan. Engkau yang akan membuat semua secara minimal. Terima kasih Bapak, kami sangat merindukan Engkau tahan sampai akhir tahun ini Tuhan. Engkau tahan Tuhan supaya tahun ini jangan sampai terjadi malapetaka buat negara kami. Karena Engkau tahu Tuhan bahwa pemerintahan negara kami baru berjalan 1-2 bulan ini. Mohon anugerah-Mu, mohon pertolongan-Mu, mohon perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang baru supaya kami ini mendapatkan kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Semua beban-beban yang ada dalam hidup kami Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami minta Engkau turun tangan.
Engkau lepaskan kami dari segala sakit penyakit. Engkau lepaskan kami daripada tekanan-tekanan batin kami Tuhan. Engkau lepaskan daripada persoalan yang menimpa dalam hidup kami. Buat jalan keluar Tuhan, buat jalan keluar. Dan Engkau sendiri akan membuat jalan Tuhan, supaya Kau lepaskan kami dari segala jerat-jerat kuasa kegelapan. Dan lepaskan kami Tuhan daripada semua pintu-pintu yang masih tertutup. Bukakan jalan Tuhan, bukakan jalan Tuhan, supaya semua pintu terbuka buat kami. Kami tahu Engkau akan membedakan kami dengan yang lain. Engkau akan membuat perkara-perkara yang ajaib, dan pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah hari ini kami menjalani hari yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu sepanjang bulan yang lalu Engkau tolong kami. Bulan ini pun Engkau tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak supranatural ini Tuhan membuat seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hidup dalam supranatural. Kuasai kami, biar kami hidup dalam supranatural. Mata kami Tuhan hidup dalam supranatural, untuk kami melihat perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara supranatural kami lihat. Telinga kami Tuhan, biar juga mendengar perkara-perkara supranatural terjadi dalam hidup kami. Kami mau mengalaminya. Bibir mulut kami Tuhan, Engkau yang akan menguasainya. Bapa, cengkeram hati kami untuk tetap melekat kepadamu dan tidak melekat kepada barang yang sia-sia. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau kikis habis Tuhan. Terima kasih untuk semua. Engkau berkati tangan kami. Biar tangan kami ini mengerjakan perkara-perkara bersama dengan Engkau. Dan semua yang supranatural kami boleh melihat dan kami boleh menerimanya hari ini. Berkati kaki kami. Biarlah kaki kami hari ini berjalan di dalam rencana-Mu yang mulia Tuhan. Berjalan dalam percepatan yang Engkau anugerahkan buat kami. Kami sangat merindukan percepatan menjadi milik kami. Terima kasih untuk semua. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat pagi.